Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 Pemberdayaan Masyarakat di Pemukiman Lahan Basah dengan anggota Anisha Fahira Putri, Hafiza Aurelia, Iza Zuniswah, Nadia Azhara, dan Nia Anggistina. Proposal penelitian yang akan kami ajukan yaitu tentang analisis kondisi dan implementasi program pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Latar belakang pada proposal penelitian ini yaitu kualitas air di berbagai kawasan lahan basah, terutama sungai, telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sekitar 60% sungai di Indonesia diperkirakan telah mengalami pencemaran. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jutaan hektar rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan banyak terbakar sehingga menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati, tata air kawasan, dan lepasnya jutaan ton karbon ke udara. Hal ini diperparah oleh tingginya kegiatan perambanan hutan dan alih fungsi lahan basah menjadi pemukiman, industri, pertanian, dan juga perkebunan. Alih fungsi lahan basah akan berdampak pada permasalahan kesehatan masyarakat di lahan basah. Oleh sebab itu, perlu adanya identifikasi mengenai karakteristik masyarakat, kondisi geografi, masalah kesehatan yang mungkin terjadi, serta program pemberdayaan apa saja yang dapat dilakukan pada daerah ini. A. Pengertian lahan basah. Lahan basah merupakan wilayah-wilayah yang tanahnya jenuh dengan air, terbentuk secara alami maupun buatan, bersifat permanen maupun sementara, dengan air yang tergenang ataupun mengalir, bersifat tawar, payau atau asin, dan termasuk wilayah perairan yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. B. Karakteristik lahan basah. Umumnya lahan basah yang ada di Indonesia seperti endapan tanah rendah, sesudah air pasang surut, genangan air, mangrove atau hutan bakau. Berdasarkan tipologi ekosistem lahan basah, terdiri dari ekosistem air tawar yang bercirikan airnya tenang, dan juga ekosistem estuarin yang mana terpengaruh oleh adanya pasang surut air laut. C. Permasalahan kesehatan masyarakat di lahan basah. Permasalahan kesehatan masyarakat di lahan basah terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu air bersih. Air bersih, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari di mana kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Di daerah lahan basah, biasanya masyarakat mendapatkan air bersih dari PDAM. Selebihnya menggunakan sumur atau sumber lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit dapat muncul. Yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja. Masyarakat di daerah lahan basah masih dapat dijumpai membuang kotoran atau tinja di sungai. Hal ini dapat mencemari sungai dan menimbulkan penyakit. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan menggunakan jamban. Yang ketiga yaitu pembuangan sampah. Pembuangan sampah di Indonesia masih memprihatinkan, di mana kita dapat melihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Masyarakat masih belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. D. Jenis-jenis lahan basah. Jenis-jenis lahan basah dibagi menjadi 2, yakni lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah alami merupakan lahan basah atau wilayah yang tanahnya jenuh dengan air yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh lahan basah alami ialah rawa gambut, rawa-rawa air tawar, hutan gambut, hutan bakau, paya-paya, riparian atau tepian sungai, dan lain-lain. Kemudian lahan basah. Lahan basah buatan merupakan lahan basah wilayah yang tanahnya jenuh dengan air yang dibuat oleh manusia. Contoh lahan basah buatan yakni waduk, sawah, saluran irigasi, dan juga kolam, dan lain-lain. D. Jenis penyakit yang ada di lahan basah. Yang pertama yaitu malaria. Malaria merupakan infeksi parasit pada sel merah yang disebabkan oleh suatu protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui liur nyamuk. Orang yang berisiko terinfeksi malaria adalah anak-anak, balita, wanita hamil, serta penduduk non-imun yang mengunjungi daerah endemis malaria serta berpenduduk di daerah lahan basah. Yang kedua yaitu demam kuning atau yellow fever.
Demam kuning atau yellow fever merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Disebut demam kuning karena penyakit ini ditandai dengan ikterik atau mata kuning. Penularan virus ini terjadi karena gigitan oleh nyamuk yang terinfeksi virus demam kuning, namun penularannya tidak terjadi antar manusia. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat penting di Indonesia dan sering menimbulkan suatu letusan kejadian luar biasa atau KLB, dengan kematian yang besar. Penyakit DBD adalah penyakit infeksi oleh virus dengue yang telah ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes dengan ciri demam tinggi mendadak disertai manifestasi perdarahan dan berdesiminasi menimbulkan rejatan atau shock dan juga kematian. Sampai sekarang penyakit DBD belum ditemukan obat ataupun vaksinnya, sehingga satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya penyakit ini dengan cara memutus rantai penularan, yaitu dengan pengendalian vektor. Kemudian yang keempat, filariasis. Filariasis adalah penyakit infeksi sistemik kronik yang disebabkan oleh cacing seperti benang dari genus Wucheria dan Bruguiera yang dikenal sebagai filaria yang tinggal di sistem limfa atau mengandung getah bening, yaitu jaringan pembuluh yang berfungsi untuk menyangga dan menjaga keseimbangan cairan antara darah dan juga jaringan otot yang merupakan komponen esensial dari sistem kekebalan tubuh. Filariasis atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit kaki gajah ini disebabkan oleh 3 spesies filaria, yaitu Wucheria brancoviti, di mana hampir sebagian besar berada di daerah yang memiliki kelembaban yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu terkait karakteristik masyarakat di pemukiman lahan basah Kabupaten Ogan Ilir. A. Letak geografis. Secara geografis, Kabupaten Ogan Ilir terletak antara 30 derajat 02 lintang selatan sampai 3 derajat 48 lintang selatan dan di antara 104 derajat 20 barat timur sampai 104 derajat 48 barat timur. Luas wilayahnya 2.666,07 km persegi atau seluas 266.607 hektar. Batas administrasi Kabupaten Ogan Ilir yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kabupaten Muara Enim. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Oku dan Oku Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Oki dan Oku Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Parabumili. B. Gambaran demografi. Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir tahun 2011 terus bertambah dari 432.449 menjadi 442.073 jiwa pada tahun 2012. C. Komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2012 tercatat sebesar 97.823. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan hampir seimbang. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan rasio usia. Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia, penduduk Kabupaten Ogan Ilir didominasi oleh penduduk usia 25-54 tahun sebanyak 193.101 jiwa atau sekitar 43,68%. Dan penduduk usia muda 0-14 tahun sebanyak 117.263 jiwa atau sebanyak 26,53%. Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012 tercatat sebesar 442.073 jiwa dengan komposisi penduduk perempuan sebesar 219.215 jiwa dan juga penduduk laki-laki berjumlah 222.858 jiwa. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kecamatan Pemalutan, yaitu sebesar 49.139 jiwa, dan Kecamatan Tanjung Batu sebanyak 48.893 jiwa.
Hal ini disebabkan karena Kecamatan Indralaya Utara merupakan daerah tujuan transmigrasi di Ogan Ilir. Sedangkan Kecamatan Indralaya merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Ilir dan daerah pendidikan yang banyak dijadikan tempat tinggal baik pegawai yang bekerja di pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta mahasiswa yang berkuliah di Universitas Sriwijaya maupun yang menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren yang tersebar di Kecamatan Indralaya. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan mata pencarian utama. Struktur perekonomian Kabupaten Ogan Ilir berciri struktur berbasis sumber daya alam atau berciri struktur primer. Hal ini ditandai dengan peranan sektor pertanian dan sektor pertambangan yang masih tetap tinggi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Secara struktur, perekonomian didominasi oleh sektor pertanian yang berdampak pada struktur mata pencarian penduduk. Pada sektor pertanian, sebanyak 62,75% penduduk mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencariannya, baik sebagai pemilik, penggarap, maupun buruh tani. Sektor industri pengolahan meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik ataupun anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, atau proses kimiawi yang diproses di pabrik ataupun industri rumah tangga. Selanjutnya, materi terkait permasalahan kesehatan pada masyarakat di lahan basah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan angka kejadian penyakit, jenis penyakit yang dapat terjadi di lahan basah yaitu malaria, demam kuning, demam berdarah, diare, encephalitia, sikomostiasis, dan lain-lain. Pada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terdapat beberapa penyakit yang memiliki angka kejadian penyakit tertinggi yang disebabkan karena lingkungan lahan basah, yakni diare, DBD, serta malaria. Penyakit tersebut memiliki kemungkinan tinggi yang disebabkan karena lahan basah, yaitu seperti diare. Menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, angka cakupan diare di Sumatera Selatan masing-masing sebanyak 73,79% untuk kategori umur, sedangkan 46,57% untuk kategori usia balita. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejadian diare di Sumatera Selatan terjadi pada kategori semua umur. Berdasarkan hasil data rekapitulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018, jumlah kasus diare sebanyak 11.856. Pada tahun 2017, jumlah kasus diare sebanyak 11.476 dengan prevalensi diare yang ditangani pada laki-laki sebanyak 72,68% per 1.000 penduduk dan pada perempuan sebanyak 76,10% per 1.000 penduduk. Sementara pada tahun 2019, kejadian diare pada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengalami penurunan, yakni sebanyak 5.450 kasus berdasarkan satu data Sumsel pada tahun 2019. Kemudian, yang kedua yaitu penyakit malaria. Data hasil dari Profil Kesehatan Sumatera Selatan 2015 menyebutkan bahwa jumlah kasus malaria klinis di Sumatera Selatan pada tahun 2014 sebanyak 42.062 dengan AMI 5,32 per 1.000 penduduk, diantaranya yang positif menderita sebanyak 2.842 orang. Kemudian yang ketiga yaitu DBD. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 sebanyak 117 kasus dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 131 kasus. Yang kedua yaitu masalah KIA. Kesehatan ibu anak erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan, salah satunya yaitu stunting. Stunting masih menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, stunting pada daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan menduduki posisi ketiga pada Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 29,5%. Hal tersebut terjadi karena adanya lahan basah serta aktivitas masyarakat pada lahan basah tersebut. Kemudian, masalah lingkungan. Permasalahan kesehatan masyarakat di lahan basah dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan yang ada di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan seperti air bersih. Air bersih umumnya masyarakat di daerah lahan basah Ogan Ilir mendapatkan air bersih dari PDAM, selebihnya menggunakan sumur atau sumber lain.
Kemudian masih ada masyarakat yang menggunakan air sungai untuk mandi, menggosok gigi, mencuci piring dan pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya, pembuangan kotoran atau tinja. Masih ditemukannya masyarakat yang membuang kotoran atau tinja di sungai atau BAB sembarangan, dan dari segi pembuangan sampah, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Selanjutnya, akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat di lahan basah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Angka kejadian penyakit, yaitu yang pertama pada penyakit diare, masyarakat beraktivitas di sungai yang sudah tercemar, sanitasinya belum memenuhi persyaratan sumber air bersih, jamban keluarga, tempat sampah dan saluran pembuangan limbah di masyarakat belum berjalan dengan optimal, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Lalu pada penyakit malaria, disebabkan oleh bionomik nyamuk, kondisi habitat spesies nyamuk, serta dipengaruhi oleh individu dan lingkungan. Penyebab lainnya adalah faktor lingkungan fisik, yaitu kadar garam, suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan sebagainya. Lalu pada penyakit DBD disebabkan oleh rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat, lalu kepadatan populasi nyamuk penular, dan yang terakhir banyaknya tempat perindukan nyamuk pada musim penghujan. Selanjutnya adalah masalah kesehatan ibu dan anak, yaitu stunting, disebabkan oleh yang pertama, kurangnya pemenuhan gizi pada ibu hamil, yang kedua, kurangnya pemberian ASI dan gizi pada bayi serta balita, yang ketiga, masalah sanitasi air dan penggunaan jamban yang tidak sehat, dan yang terakhir, balita tidak mencuci tangan dengan baik. Selanjutnya ada masalah lingkungan. Terdapat beberapa masalah lingkungan di lahan basah. Yang pertama adalah air bersih. Masyarakat mandi, menggosok gigi, mencuci baju, serta mencuci piring di sungai yang kotor dan tidak memenuhi standar. Masalah lainnya adalah pembuangan kotoran atau tinja yang disebabkan oleh masyarakat yang BAB sembarangan di sungai. Dari 734 kepala keluarga di Desa Air Hitam, baru 230 kepala keluarga yang memiliki akses jamban sehat. Permasalahan lainnya yaitu adalah pembuangan sampah, yakni masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran diri dari masyarakat sekitar. Selanjutnya, ada rencana program. Dan nama program dari kegiatan yang akan kami lakukan adalah optimalisasi pemanfaatan lahan gambut melalui usaha tani terpadu Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari program ini yang pertama untuk memanfaatkan lahan gambut yang ada yang dapat menghasilkan keuntungan moral dan material. Yang kedua untuk memperkuat ketahanan pangan dan nutrisi. Yang ketiga untuk memajukan inovasi sistem pangan. Dan yang keempat untuk memperkuat taraf hidup masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, sasaran dari kegiatan program ini terbagi menjadi dua, yaitu sasaran umum dan sasaran khusus. Untuk sasaran umumnya adalah masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, dan untuk sasaran khususnya adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan dari program yang akan kami lakukan. Yang pertama, alurnya adalah persiapan oleh tim, lalu kami akan melakukan sosialisasi. Selanjutnya akan menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, lalu kami akan melaksanakan program dan melakukan pendampingan program. Selanjutnya kami akan melakukan monitoring dan evaluasi, lalu outputnya adalah terlaksananya kegiatan program, dan yang terakhir sasaran memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Untuk metode pelaksanaan ini dikembangkan di lahan gambut karena sebagian lahan gambut merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk program optimalisasi pemanfaatan lahan gambut melalui usaha tani terpadu Kabupaten Ogan Ilir kurang lebih 3 bulan atau 12 minggu terhitung sejak proses persiapan kegiatan. Selanjutnya adalah alokasi dana. Dana yang dibutuhkan untuk program ini berdasarkan rancangan anggaran kasar dibutuhkan sebesar Rp31 juta dengan uraian persiapan sebelum kegiatan estimasi dananya sebesar 5 juta, lalu operasional selama kegiatan berlangsung estimasi dananya adalah 23 juta,
Lalu laporan kegiatan setelah selesai dilakukan, estimasi dananya adalah 3 juta dengan jumlah 31 juta rupiah. Selanjutnya ada alokasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah para pemuda usia produktif di Kabupaten Ogan Ilir, dan yang terakhir adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Sarana dan prasarana. Berikut adalah sarana prasarana yang dibutuhkan pada program ini. Yang pertama, alat pertanian, lalu yang kedua, alat pendukung lainnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rencana usulan kegiatan selama 3 bulan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, adaptasi dan sosialisasi. Di sini kami akan melakukan silaturahmi kepada kepala desa, masyarakat, Karang Taruna, serta ketua RT dan RW. Lalu yang kedua, penyusunan program kesehatan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan program kegiatan. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Kesimpulan, beberapa hal yang dapat kami simpulkan yakni yang pertama, permasalahan kesehatan di lahan basah Kabupaten Ogan Ilir dengan kejadian penyakit, diare, malaria, dan DBD. Untuk masalah kesehatan ibu dan anaknya adalah stunting, lalu masalah lingkungan yakni air bersih, pembuangan tinja, dan pembuangan sampah sembarangan. Lalu yang kedua, rencana program yang kami rancang adalah optimalisasi pemanfaatan lahan gambut melalui usaha tani terpadu Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan selama 3 bulan dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan gambut yang ada sehingga dapat menjadi sarana budidaya masyarakat sekitar yang dapat menghasilkan keuntungan moral dan material. Dan sarannya adalah yang pertama, mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan harus dilakukan dengan teliti, dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, telitilah aspek lainnya seperti kemitraan agar program berjalan dengan mudah dan lancar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.